Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita lakukan kalau kita menghadapi konflik dengan teman atau saudara yang dekat dengan kita, atau tahu bahwa saudara kita itu bersalah? Ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan. Kita menghindar, acuh tak acuh, nggak peduli, terserah dia mau salah mau apa. Pokoknya tidak mau lagi bergaul, lagi mau berkomunikasi dengan orang tersebut. Atau yang kedua, ngomong ke orang lain, sehingga hal yang seharusnya private hanya antar kita berdua menjadi viral atau menjadi publik. Kita mencari orang lain untuk menjadi bala kita, untuk menjadi bala kita menyalahkan teman kita atau saudara kita itu. Dan kalau sudah menyebar, kita tidak bisa lagi mengontrol ceritanya. Bisa menjadi seperti sinetron, lebih ramai daripada kenyataannya. Inilah yang disebut dengan gosip. Paus Fransiskus menyebut gosip itu seperti pandemi, bahkan lebih besar daripada pandemi corona saat ini. Karena gosip itu memecah persaudaraan, persahabatan, dan juga memecah gereja. Gosip itu tidak bisa dicabut kalau sudah menyebar. Seperti kita mau mengumpulkan kembali bulu-bulu ayam yang sudah kita sebar. Tidak mungkin, karena bulu-bulu ayam tersebut sudah menyebar kemana-mana di bawah angin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita mendengar dari Injil, Yesus memberikan resolusi konflik yang mengajarkan apa yang harus kita lakukan bila kita menghadapi konflik dengan teman, dengan saudara yang dekat dengan kita, yang bersaudara dengan kita. Yang pertama, mulailah dengan pendekatan pribadi, bukan dengan pendekatan publik. Walau kecenderungan kita dalam kenyataan hidup kita, justru kita mulai dengan publik, menyebar kemana-mana, berbicara dengan orang ini, orang itu, bukan dengan pendekatan pribadi. Tapi Yesus pada hari ini mengingatkan kita, mulailah dengan pendekatan pribadi. Dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi pembicaraan 4 mata dengan orang yang bersalah, dengan orang yang berkonflik dengan kita, dan bila ia mendengarkan nasihat-nasihat kita dan menyadari kesalahannya, maka bersyukurlah karena kita dapatkan kembali. Artinya ia tetap ada dalam komunitas, ada dalam persaudaraan, dan kita tidak hilang, kita tidak kehilangan persaudaraan dengan orang tersebut. Lalu yang kedua, jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas kesaksian 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Masalah keluarga atau masalah saudara hendaknya tetap diselesaikan dalam keluarga, bukan dalam pengadilan umum. Karena tujuan penanganan konflik bukan mencari yang benar atau yang salah, tetapi menjaga agar jangan satu pun hilang dari keluarga, dari komunitas, dari persaudaraan, dari gereja kita. Kalau ada yang salah, selesaikanlah itu dalam komunitas, dalam gereja, dalam keluarga, bukan lewat pengadilan umum, bukan lewat gosip-gosip itu.
Karena mereka yang bersalah itu adalah bagian dari keluarga kita, dan tetaplah mereka kita jaga agar sampai keluar dari komunitas kita. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, kepada gereja. Jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Siapa itu orang yang tidak mengenal Allah dan para pemungut cukai? Mereka adalah orang-orang yang ada di luar komunitas. Mereka adalah orang-orang yang dijauhi oleh komunitas karena kesalahannya dan juga karena kelemahan-kelemahannya. Pemungut cukai dijauhi oleh komunitasnya karena dia menagih cukai pada orang-orang, atau orang yang tidak mengenal Allah dikatakan sebagai orang yang juga jauh dari komunitas karena tidak sepaham pikiran dan perbuatannya dengan orang-orang di komunitas itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus dengan orang-orang semacam ini? Apakah Yesus menjauhi mereka? Tidak. Justru Yesus mengatakan kita harus mencari mereka yang hilang. Jangan sampai satu orang pun hilang dari komunitas kita. Saudara-saudara terkasih, kalau konflik dengan orang yang tidak kita kenal atau tidak dekat dengan kita, mungkin kita bisa mengabaikannya. Tetapi kalau kita berkonflik dengan teman, dengan saudara yang dekat dengan kita, yang sudah lama menjadi bagian dari komunitas, sudah lama menjadi bagian dari keluarga, dan juga bagian dari gereja, kita akan terancam kehilangan saudara bila konflik itu tidak selesai. Itulah tujuan Yesus memberikan resolusi konflik pada hari ini. Jangan sampai orang-orang tersebut, orang-orang yang bersalah, itu hilang dari komunitas dan kita kehilangan persaudaraan dengan mereka. Tujuan dari resolusi konflik atau pemecah masalah ini bukan mencari siapa yang benar dan juga siapa yang salah, tetapi menjaga agar teman kita atau kita sendiri jangan sampai hilang dari persahabatan dan persaudaraan. Seperti hanya Yesus selalu mencari yang hilang, demikian juga kita dipanggil untuk menjaga keluarga, menjaga persaudaraan kita, mencari mereka yang hilang, keluar dari kawanan. Dengan demikian, kita menggenapi pesan Yesus, jangan sampai satu orang pun hilang dari kawanan, dari komunitas kita. Amin.